Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Judul video hari ini guys, Bulls are countering back. Alias Bulls melawan guys setelah kemarin sell off kita lihat terjadi, reject dari 25.200, tapi hari ini kita melihat buyers kembali mendorong harga kembali ke atas dan membentuk daily candle dan closing daily candle tertinggi semenjak bulan Agustus 2022. Lebih detailnya nanti akan kita bahas di chart, namun sebelum itu kita bakal mulai dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,12 triliun dolar atau naik sekitar 2,73%. Bitcoin sendiri di angka 24.600-an, Ethereum 1.699, BNB 315, XRP 0,39, Cardano 0,4, Polygon Matic 1,55 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,088 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%, dan Polygon Matic lagi-lagi menjadi top performer hari ini guys dengan kenaikan 8,58% ke 1,55 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, melanjutkan series di mana kita melihat banyak sekali negara-negara yang sudah melakukan uji coba terhadap CBDC atau mata uang digital yang akan mungkin kita lihat diadopsi massal dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan. Kali ini kita melihat beritanya datang dari The Bank of Japan. Jadi Jepang juga sudah launching CBDC pilot before May 2023. Jadi sebelum bulan Mei ini, Bank Sentral dari Jepang merencanakan sudah untuk nge-launch pilot CBDC, artinya mencoba terlebih dahulu guys. Oke, diterapkan dulu apakah ada kendala atau tidaknya gitu ya, tetapi pada intinya kita sudah melihat di depan mata kita step by step setiap negara sudah mulai start untuk memikirkan beranjak dari fiat money ke arah CBDC. Oke, jadi ini bukan lagi hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar asumsi, tapi ini terjadi di depan mata kita, guys. Mungkin yang kita masih berasumsi sekarang adalah apakah nanti ketika era CBDC sudah dimulai, kita akan lebih dikontrol oleh pemerintah, ataukah itu hanya ketakutan kita belaka. Tetapi kalau secara teori, gitu ya, dan dari beberapa yang saya baca dan juga lihat, harusnya gitu ya, harusnya hal tersebut bisa jadi benar. Artinya ketika kita sudah masuk ke era CBDC, itu adalah di era di mana konsumsi atau apapun yang berkaitan dengan uang kalian itu bisa dikontrol oleh pemerintah. Karena semuanya dalam bentuk digital. Gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama guys. Sekali lagi aware bahwa CBDC sudah di depan mata kita, semuanya sudah merasa perlu gitu ya untuk beranjak dari fiat money ke CBDC, dan ini akan kita lihat mungkin dalam beberapa tahun ke depan menjadi sesuatu yang sudah kita tahu terlebih dahulu, dan orang-orang yang sekarang masih awam itu mungkin masih belum mengerti sama sekali CBDC. Jadi kalian punya sebuah advantage gitu, keuntungan guys, sudah tahu dari sekarang, kalian jadi sudah bisa prepare gitu, persiapkan apa yang harus kalian lakukan jika ini benar-benar terjadi. Oke, jadi itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, Mt. Gox stock creditor goes with early payout option. Masih ingatkah kalian dengan kasus Mt. Gox dan juga ketakutan kita di tahun lalu akan payout-nya dari Mt. Gox? Oke, artinya Mt. Gox kan pada tahun 2015 itu bankrupt guys, dan kemudian masih banyak uang-uang nasabah mereka yang dulunya disimpan di Mt. Gox. Mt. Gox itu adalah exchange terbesar pada saat itu masih ditahan sampai persidangan mereka selesai. Dan tahun lalu sudah selesai, dan sekarang permasalahannya hanya tinggal kapan saja Bitcoin yang dulunya para nasabah tersebut depositkan ke Mt. Gox itu dikembalikan. Dan karena prosesnya memakan waktu yang sangat lama, kita melihat banyak sekali rupanya para nasabahnya yang pengen untuk mendapatkan pembayaran lebih awal, guys. Dan mereka memilih mendapatkan lebih sedikit. Di sini dijelaskan, the creditor will be paid by September this year instead of waiting for legal processes to be finished.
Jadi di September tahun ini kita akan melihat banyak sekali Bitcoin akan bertaburan gitu ya kepada para nasabah Mt. Gox, dan bisa saja akan ada selling pressure dari sana guys. Walaupun masih lama, tapi ya kita mungkin harus aware dulu dari sekarang. Mt. Gox Investment Fund, the largest creditor of the defunct crypto exchange, reportedly decided to take exchanges with a lesser but earlier payout rather than waiting for all the legal processes to be resolved. This means that creditor will be paid by September this year instead of potentially waiting another 9 years before getting their funds back. Jadi nasabah Mt. Gox itu sekarang punya dua pilihan guys. Kalau misalnya kalian mau dapatkan full lagi, misalnya kalian dulu deposit di Mt. Gox 10 Bitcoin gitu kan. Kalau kalian mau nunggu 10 Bitcoin itu full dikembalikan ke kalian, bisa jadi ada potensial kalian harus nunggu kurang lebih 9 tahun lagi untuk mendapatkan kembali 100%. Tapi ada pilihan kedua, di mana teman-teman bisa mendapatkan 90% dari total 10 Bitcoin itu, berarti dapatnya 9 Bitcoin daripada 10 Bitcoin, tapi dikembalikannya bulan September ini. Saya yakin dan percaya gitu ya, mungkin hampir 90% orang-orang bakal memilih, oke, saya akan ambil saja bulan September ini, 10%-nya lu ambil deh gitu. Kenapa? Karena mereka sudah menanti bertahun-tahun guys, dari tahun 2015 kalian bayangin. 2015 sampai sekarang kurang lebih 8 tahun mereka tunggu, dan kalian bisa bayangkan sudah ada berapa cuan yang mereka buat selama kurang lebih 8 tahun tersebut. Oke, jadi ya kalau misalnya cuma 10% mah, ambil aja lah gitu. Dan ini bisa jadi, sekali lagi, adalah sesuatu yang bisa menciptakan selling pressure ketika datang nantinya di bulan September. Terlebih lagi kalau misalnya nih guys, kita melihat Bitcoin misalnya nih, kita asumsi Bitcoin berada di harga yang jauh lebih tinggi dari sekarang, misalnya di 40.000 atau 50.000, itu akan memicu lagi selling pressure yang lebih besar. Kenapa? Karena kemungkinan tidak hanya para nasabah Mt. Gox yang ketika itu mendapatkan Bitcoinnya kembali akan menjual, tapi orang-orang yang aware akan hal ini juga pasti akan jualan, juga plus orang-orang yang merasa harus taking profit karena mungkin Bitcoin ada 40-50 ribu, itu juga jualan. Jadi kita harus aware bulan September ini bisa jadi bukan menjadi bulan yang baik untuk Bitcoin. Perlu kalian catat, oke? Dan yang terakhir dari Will Clemente, whenever someone says that you got lucky buying Bitcoin, show them this chart. Holding Bitcoin is not easy. You must have a tremendous amount of belief to hold through multiple 70% plus drawdowns. The market will test everyone's conviction, and Bitcoin's volatility is a mechanism to transfer supply to the strongest hands. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah panen di all-time high yang baru guys, dan kemudian orang di sekitar kalian mengatakan, kamu mah hoki kemarin belinya di angka 15.000 gitu atau 20.000, saya mah dapatnya sekarang mahal gitu, kamu mah hoki dong. Nah, menurut Will Clemente, kalian cukup tunjukkan chart di sini. Untuk menunjukkan apa? Bahwa menjadi seorang holder dari bottom bear market ke all-time high yang baru, itu bukan hal yang mudah guys. Kalian melewati jalan yang terjal gitu. Kalian harus melewati yang namanya drawdown. Artinya kalian melihat aset kalian itu terus-menerus turun value-nya dari 69.000 ke 15.000. Kedua, kalian harus melewati fase di mana berbagai FUD mulai bermunculan. Bitcoin itu scam, Bitcoin itu nol, kemudian ada soal FUD seputaran regulasi dan lain sebagainya. Itu harus kalian lewati juga. Kalian juga harus melewati ketika kita mulai start lagi masuk ke bull market, semua orang berteriak itu relief rally, bull trap, sesegera mungkin take profit, gitu kan? Semua itu kalian harus lewati dan kalian harus tetap berpegang teguh sebagai seorang investor dan tidak memperdulikan hal tersebut, dan baru akan panen ketika di all-time high yang baru. Jadi ini adalah salah satu chart yang bisa kalian tunjukkan kalau misalnya orang-orang yang nantinya gitu ya, mungkin membeli Bitcoin di harga $100.000, $120.000, mengatakan, wah kamu mah hoki ya belinya di 15.000. Saya nggak hoki gitu. Tapi saya sudah melewati hal-hal yang tidak mudah gitu, dan bisa jadi kalau kamu yang kemarin menghadapi hal tersebut, kamu akan kembali panic selling duluan daripada saya. Jadi saya bukan hoki, tapi saya disiplin. Oke? Dan saya berharap gitu ya, saya sangat berharap bahwa saya akan dapat panen bareng dengan teman-teman semua yang merupakan viewers setia saya ketika nanti kita sudah di all-time high yang baru. Ya tentunya saya tidak bisa janjikan tahun berapa itu akan terjadi, tapi bagi saya, harusnya dalam beberapa tahun ke depan kita akan melihat Bitcoin ke all-time high yang baru. Oke? Gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah tebak-tebakan deh? Kira-kira tahun berapa kita bakalan di all-time high lagi? Silahkan kalian kasih komentar kalian di
kolom komentar di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily dulu. Melanjutkan statement yang saya katakan di awal video bahwa kita mendapatkan closing daily candle paling tinggi semenjak bulan Agustus 2022. Oke, di sini. Jika teman-teman perhatikan, 2 hari terakhir kita itu cuman closingnya 24.300-an. Dan terakhir kali kita melihat closing paling tinggi itu di sini guys, di bulan Agustus 2022, kurang lebih kita closing di 24.478. Tapi pada daily candle terakhir, kita closingnya 24.575. Oke, jadi ini adalah closing daily candle tertinggi semenjak bulan Agustus. Dan saya harus jadikan ini sebagai sebuah indikasi positif guys. Oke, pertama itu. Yang kedua, kita juga melihat walaupun kemarin kita mendapatkan the sell off yang lumayan kenceng di sini, oke, dengan bentuk candle yang sangat mengerikan, tetapi pada hari berikutnya kita melihat buyers kemudian langsung kembali mendorong di sini. Oke, dan closing bahkan lebih tinggi daripada candle sebelumnya. Jadi itu adalah dua indikasi positif menurut saya. Sehingga untuk sementara, jika kita lihat di time frame 1 hour atau time frame kecil, ini cenderung kita sepertinya akan membentuk semacam V-shape recovery guys. So, bagi saya gitu ya, dengan ada beberapa indikasi yang tadi saya lihat, saya expect Bitcoin harusnya akan bisa kembali untuk nge-retest ke upper trend line-nya atau minimal ke area high terakhir nih guys, 25.200 dan ke area upper trend line dari, kalau misalnya teman-teman zoom out di 4-hour chart, potential ascending broadening wedge. Atau teman-teman mau sebutnya running flat juga terserah gitu ya. Jadi untuk sementara karena ada beberapa indikasi tersebut, menurut saya secara short term, saya bisa melihat Bitcoin akan kembali nge-retest ke area high-nya di sini. Oke, high terakhir di 25.260-an. Dan justru bisa nyampe ke area trendline-nya lagi. Nah, sampai di situ kita harus aware gitu guys, bahwa bisa saja kita akan kembali mendapatkan rejection dari sini. Nah, jika ini yang terjadi gitu ya, menurut saya itu bukan indikasi yang baik guys. Kalau kita ternyata kembali mendapatkan rejection yang sangat kuat, terlebih lagi modelnya seperti ini, maka kita berpotensi membentuk apa guys? Berpotensi membentuk double top di sini guys. Dan itu tentunya sebuah hal yang nggak mau kita lihat, terutama untuk teman-teman yang mungkin baru belinya di sekitaran area di sini gitu. Oke? Tetapi untuk sementara short term saya masih kemarin saya bearish. Kenapa? Karena kita mendapatkan sell off yang lumayan kencang. Saya katakan kalau misalnya kita akan mampu break di bawah sebuah trend yang nanti tercipta, ini akan bisa menjadi sell setup bagi saya. Tapi in the end of the day kita nggak mendapatkan konfirmasi apapun, tidak ada breakdown yang terjadi. Nah, kita terus mengalami kenaikan di sini. So, untuk sementara short term saya akan flip ke arah bullish karena kita sudah mendapatkan ada push yang lumayan kencang juga di sini. Disertai ini juga ada potensial semacam bullish consolidation pattern, kemudian kita akan kemudian melanjutkan kenaikan dari sini. Sekali lagi, kita naiknya kemungkinan bisa hanya ke 25.400 maksimal gitu ya. Dan kita bisa jadi akan kembali mendapatkan rejection. Tentunya scenario yang paling saya harapkan gitu, ini kan harapan tidak salah ya guys. Harapan itu tidak ada salah. Harapannya adalah tentunya kita mampu break guys di atas area upper trend line-nya di sini, karena kalau kita mampu melakukan hal tersebut, menurut saya kita akan dalam waktu yang sangat singkat menuju ke area 28 sampai 30.000 dolar sebagai next area major resistance-nya. Oke, tapi itu kalau kita sampai mampu untuk jebol di atas upper trend line-nya di sini. Atau at least lah kita mampu melihat Bitcoin closing daily candle di atas area yang sebelumnya menjadi high terakhir di sini. Itu akan bagi saya menjadi sebuah konfirmasi yang sangat bagus gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sementara dengan adanya beberapa chart pattern yang saya lihat di sini, saya consider harusnya short term sedikit ke arah bullish gitu ya. Kita akan mendorong minimal ke area high terakhir atau bahkan ke area sekitar 25.400-an. Dari sana harus sedikit hati-hati kalau misalnya kita kembali mendapatkan sell off dan kita misalnya nih guys mendapatkan breakdown di bawah area ini yang berarti kita valid mendapatkan double top. Ini justru bisa kita jadikan mungkin sebagai peluang untuk melakukan short gitu ya. Jadi tergantung nanti marketnya kasih kita setup yang mana. So, saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.